Halo Kepers, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja, sehat saja, dan jangan lupa selalu menjaga prokes 5M. Jumpa lagi di Kepo Komik Madeti, channel YouTube yang membicarakan tentang komik. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang kreator komik dan juga pemusik terkenal Indonesia. Halo Mas Franky Indasmoro, apa kabar Mas? Halo. Mas Pepeng, sehat-sehat Mas? Yes. Sehat, alhamdulillah. Masnya sama keluarga gimana? Sehat Mas. Apa aja kegiatan aman, Mas? Aman. Kenapa? Aman ya? Kegiatannya apa aja Mas selama pandemi ini Mas? Nggak cukup banyak sih kegiatan, lebih banyak dilakukan di rumah ya. Untuk di musik semenjak nggak di Naif ya. Udah kedengar kabar soalnya? Sudah. Iya, semenjak nggak di Naif ngerjain project solo, which is itu udah dimulai semenjak. Udah dimulai sejak 2019 sebetulnya, saat masih di Naif. Oh, sudah dirintis ya? Betul. Terus karena udah nggak di band lagi, akhirnya mungkin ini saatnya untuk lebih digenjot kali ya si project solonya ini, si judul namanya Frank and Friends, FNF. Gitu. Itu lo sebagai apa lo situ di FNF? Nah, ini agak unik sih karena orang-orang rata-rata cukup familiar dengan yang namanya project solo. Itu pasti musisi ada di depan bernyanyi atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau di FNF ini mungkin karena gue udah terbiasa di belakang ya, posisi di drum, jadi lebih posisi nyaman gue ada di situ gitu. Oke. Di situ mengeksplor bakat gue di bidang songwriting dan producing musik gitu. Cuman waktu kemarin masih waktu Naif kan itu gue lakukan dengan spontan dan impulsif ya. Artinya rilis aja gitu. Masalah jualannya kita nggak usah mikirin dulu gitu. Nah, begitu udah nggak di band, itu kayaknya harus mulai mikirin gimana cara untuk cara untuk jualannya, promonya segala macam, itu harus sudah mulai dipikirin lebih itu. Nah, itu dimulai dari single kelima kemarin yang gue rilis tanggal 2 Juni. Ya. Single kelima. Single kelima itu featuring alumnusnya JKT48, Rona dan Aurel, judulnya Jangan Ganggu. Oh, sip. Gitu. Itu kalau di musik. Gitu kurang lebih lah. Gue kira lo mundur jadi drummer terus jadi kayak Dave Grohl gitu buat band baru, tapi lo singernya gitu. Manajer gue bilang gitu, lo kayaknya harus tetap di depan sih, Peng, gitu katanya. Dan itu sudah pelan-pelan gue lakukan dengan backing vokal dan main gitar untuk di performance-nya. Kebetulan masih Lo main gitar berarti ya? Iya. Kebetulan masih virtual gig, jadi gue masih pede lah. Cuma nanti kalau begitu udah panggung beneran, kita lihat aja, nanti gue nggak tahu, dia belum tentu. jadi Dave Grohl ya, langsung tiba-tiba pegang mic gitu di depannya. Aduh, seru. Brewok kamar rambutnya sih udah dapet. Udah ada polanya ya. Iya. Oke. Gitu, kira-kira. Oke Mas, ini kan lu kan sibuk musik dari dulu nih. Terus tiba-tiba lu buat pertama kali buat komik komik Naif ya lu. Itu sejak kapan lu tertarik soal komik sih sebetulnya? Kan lu musiknya full sebetulnya kan dari dulu ya? Ya. Oh ya, waktu itu gue memulai komik. Oke, sebelum masuk ke komik gue sempat bikin buku cerita anak sih. Buku cerita anak? Ya, namanya Bon Bin Band 2008. Lu ilustrasi sama ngarang cerita? Nah, itu dia. Gue bekerja sama Pustaka Lebah dulu. Oh, Pustaka Lebah. Oke. Pustaka Lebah itu buku buat anak-anak. Dan biasanya jualannya door to door lewat sekolah.
Nah, gue kenalan sama Pustaka Lebah, project bareng mereka, namanya Bonbin Band, Kebun Binatang Band. Oh, oke. Nah itu konsep, ya konsepnya lagu apa, buku cerita, ada bonusnya lagu anak, lagu anaknya yang menciptakan dan performingnya itu Naif. Oke. Oh, udah Naif ya, itu berarti proyek Naif ya? Ya, itu produsernya cuma gue mengajak Naif untuk gabung di project itu sebagai talent. Oke. Yang gambar lu? Apa cari ilustrator lain? Nah, waktu itu bikin desain karakternya gue bareng sama ilustratornya Pustaka Lebah. Oke. Gitu. Nah, lalu ceritanya yang mengembangkan semua dari tim mereka. Cerita dari tim mereka. Oke. Berarti lu berdua buat gambar, apa mereka ilustrasinya buat gambar, ilustratornya aja? Yang melakukan pekerjaan itu mereka, tim artistiknya lah. Oke. Nah, dari situlah gue udah mulai memupuk kepedean, wah kayaknya gue siap untuk terjun di komik nih, gitu. Karena memang bidang yang gue pengen dari dulu, bahkan dari sebelum ngeband sama Naif itu memang bikin komik. Oh gitu. Waktu kuliah lo EKJ jurusan apa ya? Ya, jurusan desain grafis, seni rupa. Oh memang seni rupa ya dari dulu ya? Anak Naif nggak ada yang. Oh gitu. Iya, seni rupa semua. Jadi dari kuliah lo udah emang pengen buat komik berarti ya? Dari SMA gue udah pengen bikin komik. Dari SMA? Cuman masuk IKJ itu gara-gara mau memperdalam ilustrasi, Mas. Oke. Malah keceburnya ke musik. Terus apa yang membuat lu tertarik sama komik waktu SMA? Susah ya, nggak ngerti ya. Mungkin karena gue pembaca komik dari SD, dari kecil. Dari kecil gue pembaca komik gitu. Komik lo apa? Terus komik DC Marvel, komik Indonesia, komik manhwa. Waktu kecil gue baca semuanya, Mas. Mulai. Iya, komik pertama yang gue baca itu waktu baru bisa baca kelas 1 SD itu komik Snoopy, Peanuts. Oh, Peanuts. Oke. Iya, bukunya masih ada tuh di lemari koleksi gue. Oh, asik banget. Oke. Terus habis itu mulai kelas 3, kelas 4 itu udah mulai baca Asterix, Tintin. Oh, komik-komik Eropa ya? Ya sama lah dulu perjalanannya gitu. Nah, mulai terus sambil gue baca itu, kadang-kadang bokap tuh dulu pulang kerja suka beliin itu komik-komiknya Cypress. Cypress, Superman, Batman ya? Cypress apa Cipres? Bacanya gue nggak tahu deh. Cypress. Ya. Yeah. Itu udah mulai kenal tuh sama Batman, Superman, DC kebanyakan ya. DC, sama Captain Carrot. Iya, Captain Carrot and Amazing Crew. Yes, itu senang banget tuh dulu. Nah, di kelas-kelas gitu, kelas 5, kelas 6 itu udah bikin komik, Mas. Oh gitu, dari kelas 5 tuh udah buat komik? Sendiri. Udah. Iya, tapi di atas buku tulis. Oke. Apa di pelajaran iseng gambar gitu, bikin cerita. Karakternya dulu karena gue sering nonton film Hunter Fred TV TVRI Fred Oke. Iya, karakternya biasanya gue pakai si Hunter itu biasanya dulu. Ya dari situ lah dulu biasalah dikasih lihat sama teman-teman, dibaca mereka itu udah seneng banget kan. Nah, bukan om ya, apa ya? Ya om sih, salah satu om gue ada yang katanya kenal sama orang Gramedia, katanya. Kamu deh nanti coba om bawa ke dia gitu. Ternyata anak kecil sering dibohongin kan ya. Terus udah sampai lulus SD gue kenalin sama orang Gramedia. Oke. Nah, udah
dari situ mulai dari SMA ikutan, terus pengen masuk sekolah seni ya di IKJ gitulah. Oh jadi SMA udah ini juga ya, masih menggebu-gebu ya buat komik ya? Masih banget. Bacaan komik yang paling berpengaruh apa buat lu Mas waktu SMA itu? Komik yang paling berpengaruh sampai lu gue pengen nih. Kayaknya sampai SMA gue masih baca Tintin dan cukup banyak terpengaruh sama Tintin sih kayaknya. Tintin ya. Ya lebih ke cerita sih, lebih ke cerita bagaimana si kreatornya Tintin ini, penulisnya Tintin, dia bisa bikin cerita yang risetnya dalam. Betul. Terus bikin gambar backgroundnya juga detail banget. Gambar detailnya tuh kan termasuk yang detail ya. Dibanding sama komik Amerika itu kan background agak males garap ya. Gitu. Nah, gue cukup terinspirasi dari situ sih. Terus begitu udah mulai di IKJ belajar menggambar segala macam, baru ngerti, oh pantesan pada malas bikin background ya. Kenapa tuh? Ya karena nggak background. Waktu kuliah buat komik nggak Mas? Sempet nggak? Waktu kuliah atau malah sibuk ngeband? Oh enggak, waktu kuliah itu gue justru lagi malas-malasnya gambar tuh. Iya. Oke. Kita sekolah di institusi seni, masuk jurusan seni, mulai dari masuk kampus itu excited banget dengan menggambar, terus sampai akhirnya menggambar itu menjadi sebuah pelajaran, lama-lama jadi males gambar, malah jadi nongkrong mulu, main gitar mulu, ya udah akhirnya malah bikin lagu. Itu waktu kuliah di IKJ gue malah bikin karakter komik kadang-kadang pernah nyoba gitu. Tapi malah malas untuk mengembangkannya. Karena teman-teman di sebelah kiri jago, sebelah kanan jago gitu. Jadi udah, waduh, pada jago-jago nih, gue kagak ada apa-apa. Belum lagi itu si Mira Wijaya tuh. Oh, sangkatan sama Anto. Itu kan dia di IKJ. Satu angkatan, dia di IKJ. Cuma dia jurusannya film. Oh, tapi malah gambar dia ya? Film atau TV gitu. Fakultas film atau fakultas TV, gue lupa. Dia memang udah jago gambarnya dari dulu. Jadi gue terintimidasi gitu sama jagonya dia. Gue bikin karakter superhero, terus gue bikin pensilnya, ditintain sama dia, wanjrot. Tapi dia bukannya ikut Naif juga, lu pernah? Ini coretan gue. Apa? Dia kan pernah ikut Naif juga akhirnya kan? Pernah ngeband juga dia? Dia dia pengen ngeband. Dia dari dulu pengen ngeband. Oh, pengen. Iya. Dia dari dulu pengen ngeband. Dia tuh bisa main keyboard. Cuman somehow kayaknya anak-anak udah lo di sono aja deh, gambar aja. Gambar aja. Oh gitu. Tapi dia sempat satu grup sama gue di grup akapela. Nyanyi. Oh gitu. Oh iya. Jadi IKJ itu pokoknya lo bisa apa aja lakukan gitu. Okay. Di angkatan gue, angkatan 94 itu pada saat itu tren musik di MTV itu sedang banyak rock alternatif. Yeah.
dan R&B acapella. Nah, David, vokalis Naif, itu suaranya dulu bagus kalau nyanyi R&B. Oke. Dia memang idolanya Boyz II Men dia dulu. Oh, Boyz II Men. Ya. Nah, dia pengen banget bikin grup acapella. Akhirnya direkrut beberapa orang, salah satunya gue, ada Jarwo juga, gitarisnya Naif. Itu nyanyi dulu sama, ya? Iya, sama Mas Anto. Mas Anto kan Admira Wijaya. Iya. Wah, lucu juga ya. Nah, itu bikin acapella. Wah, pada saat itu gue udah ngerasa keren banget itu. Perform di acara kampus. Iya, nyanyi lagu In the Still of the Night kalau nggak salah. Itu wah, seumur anak band di IKJ belum pernah ada acapella pada saat itu. Tapi lo kenapa nggak pernah nyanyi pas Naif? Nyanyi gua. Di Naif backing vokal. Iya. Kalau recording gua backing vokal. Oh, oke. Sama Jarwo. Ya, kalau live ya, gue mengalah sama yang di depan lah buat backing lah. Gue fokus di alat gue aja. Oke. Wah, seru banget nih. Nah, gitu. Terus komik yang pertama lu buat tuh apa berarti dong? Yang masuk industri. Ya, yang pertama lu buat lah, yang serius lah. Pertama kali lu buat komik ya. Komik Petualangan Naif dan Mesin Waktu. Naif dan Mesin Waktu. Nah, itu ada berapa buku ya? Naif kan ada berapa komik ya? Ada 5. 5. Itu awalnya gimana? Emang lu yang mau buat atau gimana? Ya, dari sejak tahun 2003 itu gue punya dua konsep komik. Oke. Yang pertama Setan Jalanan. Oh, itu udah sejak dulu berarti Setan Jalanan itu? Ya. Oke. Terus? Yang kedua komik Naif itu. Oke. Lalu suatu hari gue dikenalin sama temen gue sama penerbit KPG. Oke. Ya, Pustakawan Populer Gramedia. Di situ gue presentasiin tuh 2 konsep komik gue itu. Oke. Nah, pada saat itu pertimbangannya adalah yang satu original karakter, yang mana jualannya akan cukup susah. Yang kedua itu karakter yang terinspirasi dari tokoh yang ada, yang bisa lebih gampang dijual. Yes, waktu itu dari KPG mikirnya begitu. Akhirnya dipilihlah komik Naif itu yang maju duluan. Gue pada saat itu udah pede karena gue udah punya tim kreatif di belakang yang cukup bagus. Jadi gue bikin ceritanya, lalu desain karakternya dikembangkan bersama. Nah, di belakang gue tuh udah ada ilustrator dan colorist yang bagus lah, gitu. Udah deal dengan penerbit, tanda tangan kontrak, tentukan tanggal rilis segala macam. Tim gue bubar. Lah, terus? Wah, itu waktu deadline cuma tinggal 3 bulan lagi terbit. Buku pertama? Yes, buku pertama, ya. Progresnya 20 atau 30% aja belum. Nah, terus gimana? Iya, jadi dengan waktu 3 bulan yang ada itu, gue nyari tim lagi. Dapatlah tim dari Runa, Rumah Warna ya, Injun, Suryo Nugroho, lalu dan kawan-kawan itu tim dadakan lah. Berarti mulai dari awal lagi dong ya, apa lanjut yang kemarin gitu ya? Betul, desain karakter dari nol,
storyboard semua berubah. Terus karena udah kadung janji sama penerbit komiknya berwarna, jadi harus tetap dibikin berwarna. Hasilnya untuk hasil 3 bulan ya oke lah, tapi sebetulnya tidak representatif untuk dibawa ke publik. Nggak seperti yang lo mau ya? Gitu. Gue cukup memahami itulah. Kalau akhirnya pada saat dilempar ke pasar ternyata tidak sesuai harapan karena hasilnya hasil pekerjaannya pun tidak maksimal gitu. Sedangkan waktu itu gue udah kontrak untuk 6 judul buku. 6 judul buku, oke. Volume. Gitu. Semua akhirnya jadi dikejar-kejar tuh. Jadi dikejar-kejar, manajemennya harus benar sampai akhirnya gue ikutan begadang di KPG pada saat menjelang naik cetak. Itu lumayan banyak ceritanya sih di Comic Knife itu, dan gue cukup banyak terbantukan oleh tim Runa itu membuat Comic Knife itu. Cuman ya sayangnya ya begitu, pada saat itu penjualan semakin menurun mulai dari buku kedua karena deadline-nya kepanjangan, delaynya kepanjangan gitu. Jadi hype buku pertama, hype buku kedua, terus buku ketiga, 4, 5 udah mulai keteter tuh. Yang harusnya 6 judul akhirnya gue pendekin jadi 5 judul, 5 volume. 5 volume selesai. Ya, karena gue udah nggak kuat. Gue bilang maaf ya, gue kayaknya nggak sesuai perkiraan nih semuanya gitu. Ya untungnya dari pihak KPG udah cukup mengerti ya, berurusan sama seniman. Cuma di sisi lain gregetan gue, maksudnya ini seharusnya kalau misalkan nggak terjadi hal seperti itu, ini nggak akan terjadi gitu. Cukup gregetan gue. Oke. Itu kayaknya pernah muncul di Hayam, majalah Hayam kan? Knife itu. Comic Knife apa grafis itu ya? Saya pernah lihat di majalah Hayam kayaknya ada ilustrasinya atau gimana? Comic Knife pernah volume 1-nya pernah ada di majalah Trax dulu. Majalah Trax. Oh gitu, bukan majalah Hayam, Trax ya. Itu itu akal-akalan gue dalam rangka untuk naikin buku-buku lainnya, volume lainnya, gitu. Tapi itu udah sekitar 2010 atau 2011 kalau nggak salah. Nah, kalau yang tadi Mas bilang di High itu mungkin itu komik slang kali. Oh, slang. Slang ya. Itu lo juga yang buat? Itu gue yang bikin. Tahun berapa tuh, Mas? 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Sebelum Knife ini dong berarti? Iya, sebelum. Itu sebelum buat Bimbet malah. Oh gitu, itu duluan dong. Komik slang? Iya, duluan. Gue sampai lupa, iya betul. Itu justru kan gue berkomik kayaknya dimulai dari situ berarti. Komik slang itu ya? Oke. Iya. Dan di gue bikin cerita, gue bikin cerita, gue bikin gambarnya juga. Lalu ada tim untuk mewarnain, editor segala macam gitu. Lo yang gambar juga berarti? Ya, itu komik slang tuh. Ya, betul. Oke. Semua pengalaman itu jadi pembelajaran gue kan untuk bagaimana memanage ritmik kerja, terus bagaimana mengatur timeline, dan selalu sedia plan B dan plan C. Itu semua gue pelajari dari situ. Itu gue terapkan di Setan Jalanan. Gitu. Nah ini gue ngeliatkan dulu waktu gue lihat lu terbit Setan Jalanan, gue pikir wah ini cuma iseng-iseng aja nih kayaknya. Tapi kayaknya
setelah kemakin kesini gue lihat kayaknya lu serius banget seperti di komik. Seberapa serius sebenarnya lu di komik ini? Niat lu di komik itu seberapa serius sih? Seberapa serius? Serius banget sih. Serius banget? Serius banget. Apalagi dengan original karakter yang udah mulai jadi tren di budaya populer kita kan, pop culture kita itu bikin original karakter tuh kan udah mulai jadi tren kan sekarang. Nah itu semakin gue terpacu untuk gimana caranya original karakter gue itu termaintain dengan baik gitu. Jadi bisa dibilang serius sih. Serius ya. Terus bagi waktu antara komik sama musik kan sama-sama serius nih. Lu gimana cara bagi waktunya? Itu bisa-bisanya kita sih. Nggak manage moodnya, manage gue waktu. Pernah kebetulan gue secara pribadi dianugerahi Tuhan sama etos kerja yang cukup bagus ya. Artinya gue cukup bisa menjadi orang yang ulet gitu, walaupun multitasking lah gitu. Kayaknya gue punya gift itu juga, jadi alhamdulillah masih bisa memanage itu, walaupun ujung-ujungnya di kamar hotel pada saat tour gue harus ngetik cerita, harus bikin storyboard, walaupun harus begitu gitu. Oh sampai begitu ya? Jadi bukannya lu bener-bener ngasih waktu buat komik, tapi lu bener-bener bagi waktu di saat itu ya? Di hotel pun lu sampai gitu ya? Mau nggak mau begitu Mas, karena kebetulan Naif itu kan band yang cukup aktif di panggung ya. Ya, band panggung ya. Tuh. Band panggung. Wah, itu gila. Di zaman-zaman sering manggungnya Naif itu, dalam sebulan gue bisa 5-6 kali manggung. Sebulan 5-6 kali. Berarti seminggu 2 kali kira-kira ya? Seminggu 2 kali ya? Ada yang bisa 2 kali. Ada yang bisa seminggu 3 kali, sampai akhirnya David ngerasa capek gitu. Gue kayaknya nggak bisa deh. Maksimal 2 lah dalam seminggu gitu. Oke. Dan itu lu masih bisa bagi waktu buat komik ya? Karena ini kan maksudnya ini lu bukan sebagai artis doang gitu. Lu nulis cerita, lu produksi juga gitu kan. Berat gitu, nggak cuma ngelakuin satu bidang doang gitu. Wah. Betul. Berarti lu lakukan sejak lama ya seperti ini ya? Memanage ini ya? Disiplin seperti itu baru mulai terbentuk semenjak bikin Setan Jalanan sih, 2013-an lah. 2013 ya? Oke. Nah, menurut lu, sebelum kita bahas Setan Jalanan nih, menurut lu komik Indonesia sekarang gimana sih? Udah oke belum sih? Menurut gua komik Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik dari sekitar 15, 20, 25 tahun yang lalu. Iya. Lebih baik dalam arti industrinya udah mulai kebuka. Dari sisi kreatornya juga udah mulai karena banyak referensi ya, mulai bisa ngejaga ritme kerja yang bagus. Terus dari sisi pembacanya, karena karya-karya lokal udah mulai berkeluaran didukung sama penerbit, walaupun banyak digitalnya ya, akhirnya pembaca komik di Indonesia udah mulai percaya dengan kualitas komik Indonesia. Walaupun masih berlaku cuma di sedikit genre humor dan horor gitu. Tapi tetap itu jauh lebih bagus dari zaman dulu. Betul. Terus dari tahun 2010 pun udah jauh banget ya. Dari zaman seinget gue 2010 nggak kayak gini deh kayaknya. Gue boro-boro lirik komik Indonesia gitu kan. Gitu. Iya betul.
Berarti oke ya, prospeknya oke lah ya ke depannya. Iya, harus. Dan kreator-kreator komik di Indonesia harusnya cukup bangga dengan pencapaian sampai saat ini ya. Apalagi sampai ada yang dibikin animasinya. Wah, itu udah pencapaian. Masalah jualan nggak usah dipikirin dulu gimana caranya, yang penting original karakter lu udah sampai message-nya ke masyarakat, lalu mereka mengapresiasi dengan membacanya, lalu disambut lagi sama dari industrinya mengembangkannya ke produk-produk yang lain. Wah, itu udah bagus banget. Iya. Wah, tapi si ini dibikin filmnya nggak laku ternyata, masih kurang gini. Ya, itu kan faktornya banyak. Iya, faktornya banyak. Tapi udah kebuka kesempatan seperti itu, udah bagus banget ya di komik Indonesia ya. Bagus banget. Tinggal gimana caranya dari sisi creator, dari sisi seniman, itu mempertahankan mood, ritme kerja, etos kerja itu harus dipertahankan dan diperbaiki. Gimana dari tiap individu ini aja sih menurut gue. Karena begitu udah mulai ada yang kendor dikit, itu bisa berpengaruh tuh ke karyanya dia, dan bisa jadi juga pengaruh ke karya-karya yang lain-lainnya. Iya. Dan kayaknya dunia internet juga membantu ya. Dunia internet sekarang membantu banget perkembangannya. Iya. Lebih cepat promonya, lebih intens ya. Oke. Betul. Yang kedodoran yang tua-tua kayak kita gini, Mas. Gue masih muda, Mas. kayak gue. Gimana ya? Yang muda-muda mereka sangat aktif di media sosial. Iya. Waktunya masih banyak, bisa fokus segala macam. Yang udah berkeluarga kayak gue gini kan, wah, gue ngerasain banget gimana memaintain media sosialnya Frank Komik dan juga Setan Jalanan, Geng Beduk, produk-produk lainnya lah itulah. Itu susah banget karena modal terbatas, tapi harus punya tim media sosial yang mana ada cost yang keluar juga ke situ. Terus udah ngomongin tim media sosial, berarti juga ngomongin tentang strategi medsosnya gitu kan. Nah, jadi energinya banyak kebuang ke banyak kebuang ke situnya tuh, Mas. Karyanya udah mulai nggak fokus nih di pengkaryaannya. Nah, ini nggak bener nih, harus dibenerin nih. Nah, itu mungkin salah satu dampak positif dari pandemi itu begitu kali ya. Jadi dari sisi gue bisa mikirin itu gitu. Oh, ini kan semua dipencet tombol pause dulu nih semua nih. Jadi masih punya waktu untuk mikir, untuk bikin karakter, developmentnya harus begini, lalu strategi promosi, marketingnya segala macam harus begini. Jadi punya waktu untuk mikir kayak gitu. Di pandemi ini kita punya waktu banyak karena waktu kita di jalan yang terbuang biasanya itu jadi hilang gitu. Waktu kita terbuang di jalan, transportasi, itu jadi kita bisa pakai dengan konsentrasi penuh. Kita bisa ngelakuin apa yang kita nggak bisa lakuin dulu gitu ya. Positifnya pandemi. Ya, betul. Ya kayak betul. Gue kan tiba-tiba bisa buat video lagi kayak gini. Dulu mana sempet, udah habis di jalan waktunya. Iya betul. Iya. Nah, balik lagi ke Setan Jalanan. Tadi kan di awal lu cerita nih, bahwa sebetulnya dari awal udah punya 2 proyek ya, Setan Jalanan dan Naif. Dan proyek original karakter lo, Setan Jalanan, diragukan untuk diterbitkan. Itu yang membuat sendiri, menerbitkan sendiri Setan Jalanan ini. Sebetulnya dalam hal penerbitan juga Setan Jalanan kan nggak menerbitin sendiri, Mas. Trilogi Setan Jalanan kan gue dibantu sama Cendana Art Media dulu kan. Oke.
Jadi Frank Komik di sini posisinya memang gue jadikan studio komik aja. Kreator ya, studio kreator ya. Ya, bukan penerbit gitu. Nah, untuk kedepannya juga pun sepertinya akan begitu. Belum terpikir untuk bikin penerbitan gitu. Studio aja ya berarti ya. Ya, nanti untuk penerbitan bekerja sama dengan penerbit, atau kalau mau bikin penerbit sendiri ya paling sistem PO kayak gitu-gitu yang untuk indie-indie gitu. Lu kalau punya duit 1 miliar 2 miliar bisa terbit di Image Comic tuh. Bisa. Nah, bisa. Itu awal dari mana, Mas? Lu tiba-tiba buat Setan Jalanan tuh idenya apa tuh? Tuh. Tahun berapa lo keluar ide itu? Tahun berapa lo keluar ide ini? Kalau ngomongin tentang ide Setan Jalanan itu sebetulnya sudah dimulai dari gua SD. Nah, oh ya. Zaman dulu gua suka bikin komik buat teman-teman itu. Oke. Jadi suatu saat waktu SD di TVRI itu ada film series judulnya apa ya? Street Hawk. Street Hawk. Ya. Oke. Mungkin cari di YouTube pasti nemu deh Street Hawk tahun 84 atau 85 gitu kalau nggak salah. Itu gue kesengsem banget sama jagoan itu. Dia pakai motor. Dulu kan ada Knight Rider ya untuk mobil. Ya, untuk mobil, betul. Ya, untuk motor si Street Hawk inilah. Oke. Motornya motor canggih pada masanya, motor super. Jagoannya pakai helm ketutup semua, jaket kulit segala macam, itu keren banget lah. Nah, suatu saat terinspirasi dari film itu, gue gambar tuh, ya layaknya anak-anak kecil gambar lah di kertas gitu, orang naik motor. Terus entah kenapa gue tulis di atasnya Setan Jalanan gitu. Berarti dari awal udah set itu ya, dari awal banget. Iya. Iya, karena dulu kan Setan Jalanan tuh kayak semacam ungkapan orang kalau marah-marah ngomelin tukang ngebut di jalan gitu kan. Nah, Setan Jalanan gitu. Nah, itu iya gue tulis tuh Setan Jalanan. Udah ngilang tuh nguap kan, anak kecil lagi gambar-gambar gitu. Nah, pas sekitar tahun 2000 atau 2001 itu gue kepikiran untuk bikin komik gitu. Gue langsung flashback tuh. Dulu gue pernah gambar orang naik motor, gue kasih nama Setan Jalanan. Ya udah jagoan gue namanya Setan Jalanan aja lah, gitu. Mulai dari tahun segitu 2000, akhirnya konsepnya baru terbentuk di tahun 2003. Gue bikin ceritanya, kalau gue konsultasi sama Mas Uwi Matovani dulu. Nah, itu Mas Uwi kan kerja di MNC ya kalau nggak salah ya, atau kalau nggak salah MNC deh. Dulu narbitin Batman kalau nggak salah MNC ya, Batman Animated ya. Oke. Betul. Bukan. Apa yang nerbitin Batman ya? Apa ya? Ya itulah pokoknya. Mas Uwi sangat tertarik dengan konsep Setan Jalanan. Terus dia bilang, gue bantuin deh lo developing gitu. Sempet itu tuh tektokan banyak sama Uwi. Terus lo mau komiknya mau digambar sama siapa? Lo yakin bisa gambar sendiri? Wah, gue kayaknya nggak bisa nih kalau gambar komik, terlalu rumit gitu. Gue fokus di cerita aja deh. Ya udah, lo cari ilustrator gitu. Nah, waktu itu udah ketemu ilustratornya, namanya Bondan Teguh. Dia itu teman di IKJ, terus storyboard artist juga. Anyway, pada saat itu gue juga bekerja di dunia storyboard untuk iklan, video klip. Gitu. Lu sambil ngeband tuh? Lu kerja ngeband? Sambil ngeband. Oh, dulu penghasilan gue di storyboard
sempat lebih besar dari ngeband. Oh gitu. Oh ya? sampai akhirnya oh enggak, gue berhenti storyboard 2001. Oh, oke. Kenapa gue berhenti? Karena Naif dengan lagu posesifnya dulu itu booming banget tuh. Iya. Dan panggung semakin banyak, gue akhirnya harus memilih. Gue gambar, apa gue main band ya, gitu. Oh, jadi sejak lagu posesif itu ya, lu putusin untuk musik ya? Iya, akhirnya gue banting setir ke musik tuh 100%. Nah, tapi somehow kayaknya passion untuk bikin komik masih tetap ada walaupun gue udah bermusik. Nah, makanya gue kembangin Setan Jalanan itu gitu. Nah, terus sama Mas Bondan itu udah bagus tuh. Dia bikin desain karakternya segala macam udah bagus. Cuman baik lagi kepentok sama kesenimanan Bondan. Pekerjaan storyboard numpuk. Kayaknya gue belum sempet nih Peng untuk bikin halaman ini. Dan lama-lama gue aja yang jadi kendor gitu. Oke deh, iya deh. karena pada saat itu sistem kerja sama gue dengan dia kan tandeman kan. Beda dengan Setan Jalanan waktu sama Haryadi. Kalau sama Haryadi sistemnya itu beneran gue udah cukup pede untuk membayar ilustrator profesional gitu. Nah itu sistemnya udah beda tuh. Jadi dulu masih sama Bondan masih dealing dengan mood seniman, pekerjaan yang kayak gitu-gitulah. Nah itu sempat terhenti project Setan Jalanan karena karena jalan di tempat gitu. Gitu. Makanya begitu ada kesempatan untuk jalanin lagi Setan Jalanan, gue pakai cara yang bener, yang gue yakin aja dah. Ya udah, gue tulis cerita, yang gambar ilustrator profesional aja deh. Begitu. Itu udah buat Frank Comic tuh. Dia udah buat gue pakai nama Frank Comic buat ini gitu. Saat itu. Nama dibikin semenjak gue bikin Setan Jalanan. Oke. Berarti lo kelola sendiri tuh ya, Frank Comic itu ya? Iya. Ya. Buku pertama 3 buku ya kalau salah ya? Trilogi ya? Buku trilogi, betul. Tapi kan terbitnya parsial kan? Nggak sekaligus. Yang buku pertama itu kalau nggak salah Januari atau Februari 2014. Buku kedua November 2014. Buku ketiga 2016. Beda 2 tahun. itu dari buku kedua ke ketiga kayaknya gue lupa deh waktu itu sebabnya apa, pokoknya banyak kendala teknis lah. Gitu. Dan gue lihat nih Setan Jalanan juga kayaknya kolaborasi ke beberapa judul ya, ke beberapa karakter lain ya. Setelah trilogi ini kan ada berapa komik sih totalnya Setan Jalanan sampai saat ini udah terbit, udah dibuat? Trilogi Setan Jalanan ya itu 3 buku kan. 3 buku ya. Terus abis itu ada spin-off Setan Jalanan, itu judulnya Setan Jalanan dan Sabit Liar. Oke. Itu kerja sama siapa tuh? Bareng siapa tuh? Nah, situ treatmentnya agak beda, Mas. Jadi waktu itu sekitar tahun 2017 lah ya kalau nggak salah ya, apa 18 gitu. Itu gue membuka mengundang deh, pokoknya intinya ke teman-teman penulis atau komikus lah gitu yang lo mau bikinin cerita dan gambar Setan Jalanan nggak? Nanti gue yang terbitin gitu. Jadi konsep cerita dan gambarnya itu sesuka hati si penulis atau ilustratornya. Cuma ikutin pakem gitu ya? Iya, ada standarnya lah. Setan Jalanan itu seperti ini, begini gitu. Nah, waktu itu yang menyambut itu Ajon Purwohanggoro. Ya, komikus dari Jogja. Nah, kebetulan begitu gue pelajari gambar-gambarnya,
gambarnya menarik juga, unik gitu gambarnya, kayak komik-komik Indonesia. Oldies gambarnya. Gambarnya oldies aja. Oh banget gitu. Terus udah gitu dia konsep kita juga kontennya Jogja banget gitu, yang setan jalanan ke Jogja kayaknya lucu juga nih gitu. Gue pikir. Terus akhirnya ya udah dibikin lah gitu. Nah itu buku berikutnya itu. Lalu komik kolaborasi dengan Vault dari Skylar. Oke. Oh pernah ya Vault ya? Itu Vault. Ya, Vault X Setan Jalanan itu untuk project di Ciayo Comics. Itu cetak? Digital. Oh digital, oke. Tadinya mau cetak Mas. Cuman begitu udah jadi, kami berdua antara Frank Comics sama Skylar itu pikir-pikir gimana caranya untuk menerbitkan, apakah mau terbit sendiri, apa mau sama penerbit segala macam. Itu jalannya belum ketemu. Lalu tiba-tiba datang nih penerbit digital baru dari Indonesia yang katanya lagi nyari-nyari talent nih, nyari karakter untuk diterbitkan. Terus mereka soanan ke Frank Comic, Setan Jalanan diterbitin di Ciayo, mau nggak gitu. Nah pada saat itu gue sama Baja, partner di Frank Comic, mikir kayaknya belum mau deh trilogi untuk dimasukkan ke dalam format digital gitu. Oke. Terus akhirnya ya udah kita bikin judul baru aja. Judul baru aja. Ngapain bikin judul baru? Kan kita punya satu konten yang belum diterbitin gitu. Iya, sama Vault. Coba aja di situ kita terus ngobrol sama Skylar, disambut baik sama Skylar, ya udah jadilah terbit di Ciayo. Ciayo itu ya. Nah, setelah itu 2020 rencananya mau nerbitin lanjutan trilogi, Mas. Oke. Nah, lanjutan trilogi, tapi mau dibikin satu buku aja, one shot cerita. Terus kepotong pandemi. Oh, oke. Dimundurin jadi 2001. Tapi terus di perjalanan itu, wah pandeminya berpanjangan nih. Kagak ada duit, yang ada duit keluar mulu. Ya udah, tar dulu deh, pending dulu aja. Gitu. Padahal sebetulnya udah ada dua konsep yang mau dikeluarin. Yang satu kerja sama, yang satu lanjutan trilogi. Satu lagi kerjasama sama studio Punakawan. Oh, oke. Kolaborasi juga kayak sama si Vault gitu. Gue pernah lihat iklannya tuh di halaman terakhirnya Punakawan tuh, itu ya. Oh, itu ya. Sebetulnya udah bagus banget itu. Gitu, cuman ya akhirnya harus pending. Tapi kan bukannya kalau misalnya terbitin buku bisa tetap dicetak terus dijual online kan tetap bisa, Mas? Permasalahannya bukan di situ sih. Permasalahannya lebih di nggak ada dana produksi lagi aja. Oke, karena dana produksi masih sendiri ya. Betul. Dan nggak kepikiran buat ngajak yang lain. Dan untuk mencari investor atau sponsor di masa begini pasti sulit. Jadi kalau ada sponsor mau? Mau dong. Oh, ya. Ya, bagi K-Powers yang merasa punya uang banyak dan mau invest di komik, bisa hubungin Mas Pepe, bisa terbit Setan Jalan. Siapa tuh mau loh, Mas? Terima kasih kalau ada. K-Powers kaya-kaya tapi diem-diem aja gitu. Kan kalau ada peluang gini kan diomongin gitu. Boleh. Ayo kita ngobrol kalau mau. Iya. Jadi kalau ada yang berminat untuk kerjasama, Komunikat Komik, Mas Pepe membuka tangan dengan tangan terbuka, menerima investor buat terbitan komiknya. Oke. Terus ini rencana mau dibawa kemana, Mas? Setan Jalanan nih. Yang visi lu gimana? Oke.
goal termuluknya itu sebetulnya udah pasti ke format film atau TV series lah. Udah kepikir situ ya? Ya, karena trennya sekarang gitu. Bukan berarti nggak percaya lagi sama pembaca komik ya. Tapi kita harus expand. Gimana caranya orang yang nggak baca komik pun bisa tahu IP kita. Oke, betul. Gitu. Gitu. Rencana termuluknya ke situ. Sudah ada yang mengajak kerjasama belum? Udah ada ngomong inilah, omong kosong dulu lah. Ada nggak orang yang udah ngajak ngomong kosong? Yuk kita buat komik ini, buat film ini gitu. Waktu tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu di perhelatan Popcorn kalau nggak salah. Okay. Popcorn terakhir itu tahun apa ya? Popcorn terakhir tuh yang di BSD, Mas, di Ice BSD itu kapan? Itu? Kayaknya 18 ya, 2018 ya, benar mungkin kan? Ya, mungkin. 18-17 lah, pokoknya di Ice BSD terakhir itu. Ya, itu di situ ada sekitar 5 produser film yang ngajakin. Oh, udah ada 5 dong, bagus dong. Iya, sampai wow di tahun itu gue sama Baja belagu banget deh. Tar dulu. Ja, kita mau pilih yang mana nih? Gue juga bingung, Pe. Iya, akhirnya kami jajaki satu persatu kan, ngobrol gitu sama A, B, C, sampai akhirnya kita tahu yang mana yang serius. Oke. Ya, pada saat itu satu persatu udah mulai jaga jarak tuh. Begitu ada obrolan, konsep nggak ketemu apa segala macam, satu persatu udah mulai mundur teratur kan. Oke. Tapi ada 2 yang masih serius nih. Gitu. Yang satu gue lihat profilnya bikin filmnya juga nggak main-main gitu. Judulnya cukup yang populer lah gitu. Tiga. Oke. Terus yang satu lagi itu juga sedang aktif untuk memproduksi film. Cuma rata filmnya film komedi. Bukan judul yang mediocre, tapi tetap genrenya dia masih komedi banyak. Oke. Jadi itu cukup bikin kami mikir gitu, kira-kira untuk bikin kayak kita bagus nggak ya gitu, segala macam gitu. Terus satu lagi itu produser yang sering bikin film indie. Film indie, which is semangat indie, gue sama Baja suka banget. Secara konsep apa segala macam itu udah sejalan lah. Cuma permasalahannya kalau film indie adalah masalah budget. Yes. Mereka butuh waktu yang cukup panjang untuk nyari sponsor. Apalagi kita ngomongin genre film action itu nggak mudah dan nggak murah. Gitu. Nah, sedangkan si produser film indie ini terbiasa dengan genre drama. Dramanya bagus-bagus. Karyanya bagus-bagus dan beberapa di antaranya ada yang mendapat Piala Citra juga kalau nggak salah. Oke. Ya, cuma drama gitu. Nah, Setan Jalanan sebetulnya dari sisi gua itu juga penuh drama. Oke. Film drama sebetulnya. Tapi kalau kita ngomongin Setan Jalanan, mau nggak mau unsur actionnya harus ada dong.
nggak harus banyak, nggak harus action terus, tapi begitu ada actionnya harus mantep, apalagi ini action motor. Betul. Bukan bak big book gitu. Gitu. Nah, itu cukup jadi pertimbangan. Dan akhirnya Frank Comic memilih si produser indie itu untuk bekerja sama. Jadi sekarang Setan Jalanan udah hak lisensi untuk membuat filmnya udah dipegang sama produser ini. Oke, oke. Gitu. Kontraknya berakhir tahun 2022. Kalau sampai 2022, yes, kalau sampai 2022 belum ada kejelasan, terserah mau diperpanjang atau di-cut, gitu. Oh, tapi sampai itu kapan mulai deal-nya tuh? Tahun berapa tuh? Deal-nya 2019. Oh, jadi selama 2 tahun ini udah ada gerakan belum? Buat skenario kayak apa gitu? Seharusnya 2020 udah syuting, Mas. Oh, oke. Tapi belum gara-gara pandemi ini. Yes. Yang mau invest mundur. Oh. Tapi udah jadi skenario segala macam udah jadi? Belum sih, masih baru 30% lah. Cuma secara sinopsis udah bisa dibilang lock ya. Oke. Berarti jadi, ini rencananya mau film apa? Bioskop atau film TV, Mas, akhirnya? Tadinya layar lebar, Mas. Oh, layar lebar. Cuma pada akhirnya kayaknya semua harus disesuaikan ya. Kemarin sih terakhir obrolan sih, sepertinya kita udah nggak bisa ini di layar lebar lagi nih sementara ini. Kalau misalkan kita pindahin ke platform streaming atau gimana, mau nggak gitu? Masa TV ya? TV kan sekarang ya, streaming TV. Kan? Netflix, Betul. Mola, apalah banyak kan, ya. Itu kan bisa alternatif ya. Betul. Ya, gua sama Baja ya realistis aja sih. Ya udah sok lah. Kalau memang paling real dilakukan ke situ, silakan. Ya udah, sekarang sedang dicoba lagi nih ke arah ke platform itu. Mudah-mudahan ada yang nyangkut. Udah siap ya, skenario segala macam, survei segala macam udah siap ya. Along the way tetap obrolan itu tetap ada dan masih berkembang sih. Belum lock. Belum lock ya, masih jalan ya. Ya semoga jadi dah. Kalau nggak jadi kita cari alternatif lain. Oh, gue lupa. Apa? Gue lupa nanya satu hal tadi, Mas. Ini lu kepengaruh Punisher nggak sih? Karakter Setan Jalanan? Punisher. Punisher kepengaruh apa enggak? Nah, pengaruh dari Punisher juga nggak sih? Kostumnya ini segala macam? Sebenarnya enggak sih, Mas. Enggak, tapi mirip ya? Nah, itu dia. Itu kayaknya balik ke simbolnya deh. Pada saat create simbolnya Setan Jalanan tuh, itu eksekusinya kayaknya orang akhirnya banyak mirip-miripin ke situ gitu. Karena simbolnya itu. Tapi sebenarnya enggak. Padahal sebetulnya enggak. Ya, pengaruh mah banyak pasti. Batman pengaruh. Punisher sebetulnya paling kecil pengaruhnya, kalaupun ada. Oke. Bahkan bisa dibilang nggak ada karena bekas militer kagak, ngebunuh orang juga nggak begitu gitu. Terus iya. Terus ada yang bilang juga Ghost Rider gitu karena naik motor kan. Sebetulnya masalah motor itu gua nggak terinspirasi dari anak kecuali Street Hawk itu. Benar-benar Street Hawk itu ya? Iya. Mengenai vigilante-nya ya mungkin banyak yang menyamakan dengan Batman gitu karena beraksi. Gua membantah. Sebetulnya Setan Jalanan beraksinya nggak malam hari doang. Dia bisa siang hari, bisa sore, bisa pagi, sesuai kebutuhan gitu. Iya.
Jadi inspirasi ya gue pembaca Batman, tapi tidak terinspirasi dari Batman itu Setan Jalanan. Gitu. Oke. Tapi kayak ini ya, sistemnya kayak Oracle di Batman ya. Jadi ada si Joe tuh calling nih ada ini gitu ya. Gitu ya emang ya. Nah, di situnya gue terinspirasi dari Oracle memang. Oke. Gitu. Karena secara realita sepertinya memang untuk menghadirkan sosok seperti itu harus ada control room-nya gitu. Ngerti nggak? Ya, betul. Iya. Kayak kalau kita lihat di series-series Flash gitu lah, taruhlah. Itu kan semuanya akhirnya bekerja tim kan? Betul. Ada orang di belakang lihat komputer dengan GPS segala macam gitu. Pada akhirnya harus diperlukan yang seperti itu. Untuk real Setan Jalanan ini gue ngejar bagaimana supaya real banget lah gitu. Ya. Terjawablah sudah pertanyaan gue sebetulnya. Ya, mungkin juga kepo saya nanya, ini mirip gak sih? Ini bener gak sih? Ini Punisher gak sih? Atau mungkin ini dari Oracle bukannya kayak gini gitu. Ternyata terjawab sudah pertanyaannya sekarang. Pokoknya kalau pada baca Setan Jalanan dengan benar, dengan serius, pasti akan menemukan perbedaannya dengan Punisher, dengan Batman, pasti ada lah. Pokoknya intinya adalah gimana gini. Kenapa setan jalanan itu naik motor? Yang pertama daerah operasionalnya itu Jakarta, men. Naik mobil mampus lo kena macet. Iya, habis di jalan waktunya. Iya. Nah, yang kedua, kenapa setan jalanan harus motor trail dan harus jago akrobat motor? Baiklah di Jakarta, men. Lo dengan situasi kemacetan yang seperti itu lo butuh kehandalan naik motor dan akrobat, naikin mobil segala macem, manjat gedung kalau bisa gitu. Lu udah dapat semua sesuai. Udah dapat endorsement motor belum tuh? Nah, ini agak pelik juga nih karena nggak semua merek motor yang hadir di Indonesia itu ngeluarin varian trail. Oke, berarti lebih kecil lagi ya kemungkinannya jumlah merek yang bisa ini ya bergabung. Bagus dong sebetulnya. Sebetulnya apa? Bagus dong. Lu sebetulnya bagus. Dikit-dikit cuma aja bagaimana? Mungkin. Betul. Waktu itu udah sempat mau ada nyangkut satu merek, tapi gue masih kurang bisa membuktikan bahwa Setan Jalanan ini pembacanya banyak. Oh gitu. Ya, karena Setan gue akuin bukan komik yang laku, Mas. Oke. Nah, mungkin secara developing karakter, image cukup berhasil di media sosial ya. Tapi tidak berbanding lurus dengan penjualan. Jadi, oh gitu. Pada saat dicari data statistiknya, penjualan Setan Jalanan nggak bagus ternyata. Gue harus punya twist gitu. Nah, caranya ya dengan membuka lebar-lebar gimana caranya Setan Jalanan bisa diadaptasi ke film, bisa bikin gamenya kalau ada yang mau. Dan terakhir sejak tahun kemarin entah kenapa gue sangat penasaran untuk nge-guide pembaca novel. Kenapa gitu? Pembaca novel di Indonesia banyak banget, Mas. Oke. Iya, dan novel action, drama mafia apa segala macam itu udah yang lokal ya. Itu udah mulai ada penggemarnya gitu. Zaman sekarang? Bukan zaman dulu? Sekarang. Zaman sekarang ya? Bukan. Ya, diawali dengan genre seperti itu yang ditulis sama Terelie kalau nggak salah. Dia punya buku tentang dunia hitam gitu deh. Oh, oke. Terelie. Kerah Putih ya kalau nggak salah dimulai dari situ. Nah, itu pembaca novel
genre seperti itu udah mulai ada tuh. Nah, kalau misal Setan Jalanan bisa gue tuangkan ke novel, kayaknya akan jadi sesuatu yang baru tuh, yang fresh tuh kayaknya tuh. Lu pernah kepikiran nggak untuk ke webtoon, Mas? Webtoon. Nah, webtoon sebetulnya sangat terpikir. Cuma sepertinya gue nggak bisa memakai trilogi Setan Jalanan yang itu, yang kemarin. Nggak bisa make karena, atau kan lanjutan cerita aja kan? Apa? Dibuat lanjutannya bisa kan? Lanjutan sequelnya nggak bisa? Maksudnya bukan nggak bisa, tapi gue nggak mau. Oke. Jadi kayaknya lebih baik bikin cerita khusus buat webtoon kayaknya. Buat cerita yang baru lagi ya? Ya. Nah, itu kembali lagi ke jejaring sih. Gue sampai sekarang belum punya tangan untuk ke webtoon aja. Gitu. Oh gitu. Kalau udah ada yang bisa connect, mau ya? Ayo kita obrolin. Soalnya kan beberapa waktu lalu kan gue ngobrol sama Chris Lee yang punya Caravan, yang punya Rion. Terus dia bilang dia juga punya platform baru kan, apa namanya tuh? Lupa namanya. Tapi dia bilang itu terbuka kesempatan kalau mau kerjasama, dan dia juga bukan menjanjikan ya, yang masuk ke mereka itu ditawarkan ke negara lain, udah ke Rusia, ke Jepang, Korea gitu. Itu kan sebenarnya peluang tuh. Nih gue ada nih gitu. Kalau ada yang gitu mau kerjasama? Ya, gue kayaknya tahu yang dimaksud deh. Cuman balik lagi di masa pandemi ini, gue sepertinya mau hold dulu produksi. Oke. Kecuali kalau ada yang mau danain, udah gitu aja. Kecuali dia mau danain ya? Iya. Proposal lo siap nggak? Proposal gue siap. Oke. Ya, Kepers. Proposal siap, tinggal dibaca proposalnya. Ya kan, kalau bisa masuk akal kan, orang mau invest kan gampang enggak kan? Lagi pandemi gini kan saling membantu dong, gitu. Betul. Iya. Emang apa, kita nggak bisa pungkiri lah kondisi seperti ini. Kalau untuk setahun aja sih masih oke lah gitu. Artinya kita orang yang sudah berpenghasilan ini, dari manapun itu penghasilannya, mungkin masih bisa cover dengan ngais-ngais tabungan apa segala macam kan untuk hidup gitu. Betul. Tapi itu udah 1,5 tahun lewat, itu udah saatnya harus mikir. Iya. Dan kita belum tahu ujungnya. Belum tahu ujungnya. Itu yang parah. Itu yang paling parah, itu kita belum tahu ujungnya di mana. Kita menunggu buat sesuatu yang kita nggak tahu. Betul. Gokil ya. Iya. Dan itu terjadi global. Semua orang begitu. Nah, gue ada satu hal lagi yang menarik nih. Kan dulu kayaknya Setan Jalanan pernah dibuat radionya ya. Radio. Itu gimana ceritanya itu? Iya, itu gue lupa cerita juga. Iya benar, 2017. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Gen FM. Ceritanya gimana tuh bisa buat radio tuh? Nah, ini ceritanya waktu itu lupa gue gimana ya ceritanya. Oke, waktu itu gue lagi banyak ngobrol sama program direkturnya Gen FM. Lagi sering ngobrol aja gitu untuk hal apapun lah. Gitu. Terus intinya dari Gen FM sedang butuh konten yang fresh. Oke. Ya, waktu itu langsung aja terlontar dari gue sih punya komik ya, lo tahu kan Setan Jalanan gue? Oh ya tahu. Gue dari dulu pengen banget bikin drama radio. Gue ngomong begitu. Wah, kenapa drama radio? Gitu katanya. Terus gue bilang, dulu
di Amerika tahun 30-an itu drama radio play itu ngetren banget sampai tokoh-tokoh superhero itu pun di drama radionya. Superman ada drama radionya, gue bilang begitu. Terus Green Hornet itu sebelum akhirnya ke komik itu berawal dari drama radio, gue bilang begitu. Oh gitu ya, baru tahu gue. Iya, Green Hornet. Oke. Terus gue bilang, lu pernah bikin drama radio nggak? Gen FM sih waktu tahun lalu 2016 pernah bikin drama radio, tayangnya pada saat Ramadan, kata dia gitu. Oh gitu, ya udah kita bikin yuk dari Setan Jalanan. Wih, pas dia baca bukunya, wah, gue suka nih, gitu kata dia gitu. Kebetulan program director itu dia juga menangani program drama radio. Dia yang bikin skripnya, dia yang ngedit gitu segala macam gitu. Nah dia tertantang untuk membuat action. Oke. Udah mulai dari situ aja. Oh, berapa lama tuh Mas? Berapa episode tuh? Kayaknya apa? Berapa episode tuh? Kenapa? Dapat berapa episode? 10 ya? Ya. Itu masih bisa diakses kok, didengerin di aplikasi Noise. Oke. Noise-nya. Noise. Noic, Noise. Oke. Cukup download aplikasinya, lalu sign in, nanti udah bisa dapat kontennya. Itu yang nulis cerita lu? Bukan dong. Oh. Bener-bener lepas ke mereka gitu? Ya, itu adaptasi dari trilogi. Oh, jadi cerita trilogi itu diterjemahkan di radio gitu? Tapi menghadirkan karakter baru yang hanya ada di itu. Jadi semua dilihat dari point of view karakter baru ini. Oh, oke. Karakter baru adalah penyiar radio, ceritanya penyiar radio Gen. Oh, berarti kayak idenya ini dong, apa sih dulu si Alex Ross pernah buat tuh? Marvel ya? Marvel, tahu nggak? Komik Marvel tahu nggak lo? Marvel, ya tahu. Yang Alex Ross. Baca. Jadi dia tahu. Munculnya superhero Marvel, tapi dilihat dari kacamata siapa gitu, wartawan, fotografer. Oh, gitu. Ya. Mungkin begitu kurang lebih. Oke. Ya, terus tanggapannya gimana tuh? Tanggapannya gimana? Tanggapan setelah terbit itu gimana? Setelah siar? Wah, keren. Oh ya? Itu dari situlah gue makanya percaya ini kayaknya dituangkan ke novel kayaknya asik nih, Setan Jalanan. Karena ternyata mbak-mbak kerja, mas-mas kantoran itu mereka pun suka dengan cerita seperti di Setan Jalanan. Mereka nggak terlalu milih-milih, oh ini terlalu action apa segala macam. Mereka nggak gitu. Yang penting ada konten yang kena di mereka. Kalau kasusnya di drama radio itu Aksi Setan Jalanan, itu yang nyangkut adalah romansa antara Kelana, Setan Jalanan dengan si wartawan ini, penyiar radio ini. Oke. Kebetulan yang meranin karakter penyiar radio ini juga Chelsea Islan kan? Yang isi suaranya? Ya, itu cukup pengaruh. Oke. Kok bisa menarik Chelsea Islan untuk isi suara gimana tuh? Kenapa? Bisa menarik Chelsea Islan untuk isi suara gimana caranya tuh? Wah, itu udah kuasanya Gen FM lah. Itu. Mereka yang atur tuh ya? Iya, mereka approval dulu ke gua kan. Ini kira-kira yang ngisi suara karakter Tia, karakternya si Chelsea itu Tia. Tia ini siapa ya? A B C D Chelsea Islan gimana? Oke tuh. Ya,
Terus yang jadi karena siapa ya? Oh, Chelsea Islan di apa sitkom ini dia main sama Deva Mahendra, yang jadi Kelana. Deva Mahendra gimana? Wah, seru tuh kalau diketemuin lagi. Jadi gitu. Oh gitu. Oke. Dan si Gundala itu Abimana jadi Inspektur Surya di situ. Oh, Abimana main juga. Isi suara. Iya. Berarti sebetulnya udah punya nilai selling point yang bagus dong sebetulnya itu. Yes, ya. Nah, terus kenapa ngelanjutin, Mas? Kenapa nggak dilanjutin? Itu terkait dengan sponsor. Jadi pada saat itu si sponsor hanya punya budget untuk memproduksi itu saja. Oke. Nah, hasil dari yang didapat dari project itu, gue nggak tahu tuh apakah nggak cukup untuk mendanai lagi atau tidak. Yang pasti komunikasi terputus setelah itu selesai. Setelah selesai terputus baik-baik apa terus tidak baik-baik, Mas? Komunikasi dengan sponsor. Oh, dengan sponsor. Oh, baik-baik. Mereka puas dengan evaluasinya, dengan hasilnya gitu. Tapi belum mau melanjutkan juga. Cuman gua nggak tahu kenapa bisa terputus. Tapi yang pasti menurut pihak Gen FM tidak ada budget lagi untuk memproduksi kelanjutannya. Oh, oke. Apakah itu berhubungan dengan harga talentnya yang lebih mahal atau bagaimana, itu gue belum tahu. Itu kapan berakhirnya, Mas? Apanya? Kapan berakhirnya sandiwaranya? Selesainya kapan tuh? 10 episode doang ya paling. Itu kalau nggak salah 2017 sampai 2018 kalau nggak salah. Lupa gue, nggak tahu, lupa. Kayaknya 2017 doang sih. 3 tahun lalu ya? 17 doang. 3 tahun lalu ya? Karena 10 episode tayang bulan Mei, kayaknya bulan Agustus selesai kayaknya. Kayaknya baru dengar pertama kali nih gue dari Komik Radio ya. Kayaknya udah cukup lama nggak ada ya. Drama radio terakhir yang gue tahu Saur Sepuh, Mas. Sama juga. Sama juga. Iya. Sama. Kayaknya pada saat itu dari kreator komik belum kepikir ke drama radio, Mas. Karena kayak semacam anak bawang aja kali ya. Semua udah sibuk mikirin gimana caranya diangkat ke film, ke film gitu. Jadi, gue cukup bangga dengan achievement itu karena gue bisa menghasilkan sesuatu yang belum terpikirkan sama orang. Ya, betul itu. Makanya gue kaget pas tahu bahwa ini jadi sandiwara radio. Gue kira ini main-main kan. Pas gue lihat beneran sandiwara radio nih. Makanya gue pengen tanya nih, ini beneran gitu loh. Dan lo udah pernah dengar belum? Sebelumnya, ini jadi waktu mau gue interview sama lo, gue kan riset dulu nih, dan gue kaget ada radio setan jalanan. Gue kira cuma teaser doang gitu kan. Terus gue, ini serius nih. Gue pikir, kok ada gini ya? Kok gue nggak tahu gitu. Makanya itulah yang menarik gitu. Ternyata memang sambutannya, dan waktu gue lihatnya di YouTube nih, kok ada si Abimana gambarnya, kok ada ini. Gue kira cuman pajang-pajang gambar doang. Ternyata memang mereka mengisi suaranya ya. Betul. Wow. Iya nih, ini breakthrough, Mas, breakthrough. Di sini belum ada di Indonesia. Gue cukup bangga dengan pencapaian itu, dan kalau misalkan nanti bisa beneran nyampe ke ranah novel, wah, itu achievement lagi tuh buat gue. Nah, kalau misalnya ke novel, yang nulis siapa tuh? Lu? Pengennya sih gue. Pengen lu. Sudah mulai ada ini nggak, apa lo membuat draft dulu apa udah mulai belum? Sebenarnya naskah Setan Jalanan Trilogi itu buku 1 formatnya novel, Mas.
Oh gitu. Buku pertamanya novel sebetulnya. Karena gue memang tertarik untuk menulis novel, dan pada saat itu gue lagi latihan untuk nulis novel. Gue gak kepikir lo nulis novel. Tapi gue gak pernah kepikir bahwa lo tipe-tipe yang penulis novel. Karena gue juga pembaca novel. Karena lo pembaca novel. Ya, setidaknya waktu zaman SMP dulu. Iya. Oke. Gitu. Karena gue tidak pernah kepikir, kalau lo nggak cerita, gue akan tahu gitu lo memang gue mau buat novel gitu, nggak pernah kepikir gitu. Gue anaknya sebetulnya sastra banget. Gue pembaca novel, gue pembaca novel, gue pembaca puisi. Oh ya? Iya. Setidaknya waktu zaman sekolah ya. Oke. Cuman semakin dewasa semakin terdistraksi sama dunia-dunia yang lain. Gitu. Dan gue itu suka nulis puisi sebetulnya. Wow. Jadi lirik-lirik makanya kalau misalkan lu kredit lagu-lagu Naif itu, banyak gua menyumbang lirik di Naif karena basically suka menulis puisi begitu. Oke. Lu berarti baca ini dong, puisinya Pak Sapardi Djoko Darmono juga dong? Ya, itu salah satu referensi lah, pastilah. Karena di episode Kepo Komik Maditi ada yang bahas juga tentang puisi jadi komik yang Pak Sapardi, Hujan Bulan Juni. Itu kita buat videonya juga. Aduh. Asli gue surprise lo ternyata orang sastra gitu. Bagus. Gue surprise lo ternyata orang sastra gitu. Karena gue nggak kepikiran lo. Iya, muka lo metal gini gitu kan. Jadi nggak kepikiran lo bakal menyentuh hal-hal yang lebih lebih sensitif, lebih melankolik. Kayaknya gue nggak kepikiran gitu. Kalau lo nggak cerita, gue nggak kepikiran. Jadi menemukan hal baru di sini. Ya, ngerti. Ini kan cuma perkara rewok sama rambut doang. Emang lu kira seniman sastra nggak gondrong, nggak jenggotan apa? Oke. Iya. Tapi yang pasti result-nya agak cukup bikin gue kecewa sih. Pertanyaannya, kalau Setan Jalanan punya universe, dia masuk di universe-nya mana? DC Comics atau Marvel Comics? Gini, gue selalu kalau dihadapkan dengan pertanyaan ini, selalu gue analogikan dengan industri musik di Indonesia. Kasih tahu ke rakyat Indonesia kalau karya-karya musik Indonesia tuh banyak dan bagus-bagus. Gue bukan tipe frontman, artinya dalam arti gue untuk menyanyi sebagai lead vokal itu kayaknya enggak. Dulu si Dave Grohl juga ngomong gitu sih, Mas. Iya. Dave Grohl ngomong gitu. Jadi musik atau komik nih sekarang? Nah, bagaimana pendapat Kepowers? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, jadi ini merupakan